Halo kakak, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kumpulan resep-resep masakannya Mbak Tami ya kak ya. Nah hari ini aku mau berbagi resep bumbu rahasia pedagang kaki lima untuk nasi goreng, bakmi goreng, kue tiaw goreng, terus untuk capcay atau fuyung hai ya kak ya. Nah apa aja bahannya dan bagaimana caranya kita praktekkan bareng-bareng ya kak ya. Usahakan untuk video ini jangan di skip karena di pertengahan video setelah bumbu dihaluskan itu ada bumbu rahasia yang tidak boleh ketinggalan. Nah, yuk kita sama-sama bikinnya ya. Langkah pertama kita bikin bumbu rahasianya dulu ya kak ya. Di sini aku pakai 1/4 atau 250 gram bawang merah, 250 gram bawang putih, 150 gram bawang bombay, 100 gram kemiri, kemudian 50 gram jahe yang sudah diiris-iris tipis ya kak ya. Kemudian 5 batang serai yang sudah diiris-iris tipis. Lanjut 100 gram biji wijen putih, 50 gram udang rebon, cuci bersih kemudian diperes airnya ya kak ya. Terus 2 sendok makan merica utuh atau merica wungkul ya. Di sini resepnya ori. Setelah bahan komplit, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan 500 ml minyak goreng ya kak ya. Kemudian kita goreng dengan menggunakan api besar waktu di awal karena bahan-bahan yang kita gunakan ini rata-rata basah. Jadi butuh waktu agak lama untuk proses kering atau kecoklatan. Jadi untuk mempercepat biasanya aku menggunakan api besar di awal. Goreng semua bumbu ini sampai kuning kecoklatan ya kak ya. Yang penting jangan sampai gosong. Di awal diaduk-aduk dulu aja nggak apa-apa, bisa ditinggal-tinggal dulu nih cet-cetan, lihat-lihat YouTube-nya ibu-ibu, bunda-bunda, moms yang kreatif di YouTube ya kak ya. Nah setelah mulai menguning, usahakan kita jangan tinggal-tinggal ya kak ya, terus-terus aja diaduk, takutnya gosong. Karena di proses ini lebih cepet biasanya, lebih cepet golden brown bahasa kerennya. Nah lihat ini kak nih, hasilnya sudah seperti ini. Nah sudah mulai cakep ya. Nah lihat ini. Kalau kakak ragu-ragu bisa mengecilkan api ke sedang ya kak ya. Tapi di sini biasanya aku kalau jumlah banyak begini, gunakan api besar, tapi tidak ditinggal-tinggal. Terus diaduk, dipantengin tuh depan kompor. Nah setelah bumbu rahasia ini coklatnya merata begini ya kayak bagus, cakep. Matikan kompor kemudian kita dinginkan. Sebelum kita haluskan menggunakan blender atau diulek atau digiling terserah. Suka-suka kakak. Tips penting ya kak ya. Kalau sudah kuning kecoklatan merata seperti itu, usahakan didinginkannya jangan di atas kompor. Jadi dipindah dari atas kompor. Supaya apa? Supaya menghentikan proses pemanasan yang membuat nanti lama-lama takutnya gosong. Jadi berubah warna lebih gosong gitu. Jadinya pahit. Setelah bumbu rahasia tadi sudah dingin, lalu kita blender ya kak ya, kita haluskan. Ini adalah kunci penting bumbu rahasia para pedagang ini lebih enak, lebih mantul rasanya. Nah kunci bumbu rahasianya terletak pada terasi 4 sendok makan. Terasi yang digunakan adalah terasi udang ya kak ya, ingat terasi udang yang bagus, yang super. Nah kuncinya ada di situ nih kak. Nah setelah terasi 4 sendok masuk, ingat kak, terasi udang super masuk, kita tambahkan 500 ml air. Di sini air yang aku gunakan kelihatan butek itu adalah air koncelangan dari bumbu. Sayang kan kak kalau dibuang ya, dikoncelang-koncelang aja pakai air 500 ml, kemudian dituang ke dalam racikan bumbu rahasia ini ya kak ya. Pada proses ini kakak bisa menambahkan minyak kembali 500 ml sampai 1000 ml.
Tapi kalau semisalnya kakak nggak mau menambahkan juga tidak apa-apa, karena minyak nanti bisa ditambahkan waktu kita akan membuat, waktu kita mau menumis baru kita kasih minyak sedikit, kemudian dikasih bumbu rahasia ini. Tapi kalau semisalnya di dalam bumbu ini sudah banyak minyak, mengandung minyak, jadi nggak usah nambahin minyak lagi di saat mau bikin gitu. Opsional ya kak ya, opsional ini. Pada proses ini gunakan api kecil sampai bumbu mengeluarkan minyak kembali ya kak ya. Nah seperti ini, jadi keluar minyak tuh berarti benar-benar tanek, benar-benar matang sempurna. Kadar air sudah menyusut dan minyak keluar. Nah pada proses ini sangat penting banget ya kak ya. Kalau misalnya kita masaknya tanek banget, itu istilahnya masakan yang kita olah ini nggak cepet basi, bisa tahan lama. Kalau misalkan ingin menyimpannya dalam waktu kurun beberapa minggu misalkan ya, itu udah cukup tanek, jadi nggak takut basi lah, matang sempurna. Bila cukup tanek, kita matikan kompor, kemudian kita dinginkan ya kak ya, atau dikondisikan dalam kondisi hangat, kemudian kita taruh ke wadah yang mau kita pakai, atau masukkan ke dalam wadah kedap udara dan simpan di freezer, boleh. Oke kakak, selamat mencoba, semoga berhasil. Kita ketemu lagi dengan resep-resep masakan Mbak Tami selanjutnya ya kak. Bye bye.